bagaimana carbon trading terbentuk. Pertama-tama, sebuah badan pemerintah atau lembaga internasional menetapkan batasan jumlah emisi CO2 yang diizinkan dalam suatu wilayah atau negara. Ini yang disebut target emisi atau batas emisi. Jika suatu perusahaan melebihi alokasi emisi mereka harus membayar denda atau membeli kredit karbon tambahan. Bursa karbon menurut Dr. Suyanto SE SPD MMMAK CA, bursa karbon adalah tempat di mana perdagangan kredit karbon terjadi. Kredit karbon adalah unit yang mewakili 1 ton CO2 yang telah dihindari atau dikurangkan dari emisi perusahaan. Yang berhasil mengurangi emisi, mereka di bawah batasan yang ditetapkan dapat menjual sisa kredit karbon mereka kepada perusahaan-perusahaan lain yang melebihi batas emisi mereka. Kredit karbon diperdagangkan dalam bentuk pasar terbuka di bursa karbon tentunya. Harga kredit karbon ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar, sehingga memberikan sinyal harga kepada perusahaan untuk mengurangi emisi karbon. Penetapan harga karbon adalah proses penentuan nilai moneter yang harus dibayarkan oleh entitas atau perusahaan yang melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer. Misalnya, perusahaan ABC Timber, target emisi 5.000 ton. Emisi dihasilkan 4.500 ton. Surplus CO2 adalah 5.000 ton CO2 dikurangi dengan 4.500 ton CO2 menghasilkan surplus 500 ton CO2. Jika harga karbon saat itu adalah misalnya 100.000 per ton CO2, maka nilai surplus karbon yang bisa dijual adalah 100.000 kali 500 ton CO2 jadi sekitar 50 juta rupiah. Bursa Karbon Eropa atau EU ETS berdiri pada tahun 2005. EU ETS, European Union Emission Trading System, adalah sistem perdagangan emisi yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau GETA. EU ETS merupakan skema cap and trade yang pertama di dunia. EU ETS tujuannya adalah: pertama, membatasi emisi GRK dari pembangkit listrik, industri, dan maskapai penerbangan. 2. Membantu membatasi pemanasan global. Yang ketiga, memberikan insentif kepada industri untuk melakukan dekarbonisasi. Yang keempat, mendorong peralihan ke industri yang lebih ramah lingkungan. Perangkat regulasi perdagangan karbon di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai karbon ekonomi atau NEK yang pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi karbon gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Dan yang keempat adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon. Yang kelima, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang
perdagangan karbon melalui bursa karbon. Terkait penjelasan global climate change, silakan lihat di video kami di channel Sentas sebelumnya. Pro penerbitan sertifikat karbon yang dapat diperdagangkan di bursa karbon yaitu: pertama, pendaftaran proyek di sistem registri nasional. Yang kedua, validasi. Lembaga validasi independen untuk memeriksa data dan dokumen yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Yang ketiga, verifikasi. Lembaga verifikasi akan verifikasi hasil validasi untuk memastikan proyek memang akan mengurangi atau menghapus emisi gas rumah kaca. Lembaga validasi dan verifikasi misalnya adalah Mutu Internasional. 4. Penerbitan sertifikat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ada lembaga yang bertanggung jawab menerbitkan SPE GRK, sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca. Yang kelima, perdagangan karbon. Penyelenggara perdagangan tersebut di Indonesia adalah Carbon Exchange atau IDX Carbon yang merupakan bagian dari Bursa Efek Indonesia (BI). IDX Carbon mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk memperdagangkan unit karbon. Tampilan di sistem registri nasional adalah: pertama, akun holder adalah institusi yang mempunyai karbon kredit. Yang kedua, nama kegiatan itu aktivitas yang menghasilkan karbon kredit. Yang ketiga, sign. Yang keempat, issue. Yang kelima, applicable. Yang keenam, retest. Yang ketujuh, cancel. Dan yang kedelapan adalah bursa karbon. Pada bursa karbon yang sejak diluncurkan pada tanggal 26 September tahun 2023 hingga 31 Januari tahun 2025, tercatat 107 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 1.181.255 ton CO2 emisi dan akumulasi senilai 62,9 miliar, kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (OJK) Inarno Jayadi dalam konferensi pers pertemuan tahunan Industri Jasa Karbon tahun 2025 Nusantara. 154 pendaftar yang tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRNPPI) dan tingginya potensi unit karbon yang dapat ditawarkan. Bursa karbon ini telah membuka perdagangan luar negeri sejak tanggal 20 Januari tahun 2025 dengan realisasi volume transaksi hingga tanggal 31 Januari tahun 2025 adalah sebesar 49.815 ton CO2 emisi dan nilai transaksi mencapai 4,02 miliar. Beberapa perusahaan yang telah IPO karbon, yang pertama adalah PT Barito Renewable Energy Tbk Brand, listing di BI pada tanggal 9 Oktober tahun 2023 dengan harga IPO sebesar 780 per lembar saham. Yang kedua, PT Kencana Energi Lestari Tbk atau KEN memiliki 4 anak usaha yang mengoperasikan PTA dan PTN di beberapa wilayah. Yang ketiga, PT LSC Global Tbk SULI, tidak ada informasi spesifik mengenai ekokarbon tersebut. Yang keempat, PT Arcora Hydro Tbk Arco, listing perdana di BI pada tanggal 8 Juli tahun 2022 dengan harga penawaran awal adalah Rp300 per lembar saham. Yang keenam, PT Integra Indo Kabinet Tbk, tidak ada informasi spesifik mengenai IPO karbon ini. Yang ketujuh, Pertamina Geothermal Energy
PT PGEO, anak perusahaan Pertamina yang fokus pada panas bumi. Sementara itu, beberapa perusahaan yang telah berperan sebagai pembeli unit karbon pada perdagangan perdana, yaitu karbon selama ini telah dapat kami rinci sebagai berikut. Yang pertama adalah Bank Sentral Asia, yang kedua CMB Niaga, yang ketiga adalah Bank DBS Indonesia, yang keempat Bank Mandiri, yang kelima BNI Sekuritas, yang keenam BRI Dana Reksa Sekuritas, bagian dari BRI Indonesia Persero, yang selanjutnya adalah Carbon X Carbon Harmony, MMS Carbon, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana fraud yang terjadi di bursa karbon menurut sumber IP Hijau atau Inovasi Pembangunan Hijau? Yang pertama contohnya adalah penipuan telemarketing kredit karbon di Australia tahun 2009 sampai tahun 2010. Modus operandinya dulu perusahaan menggunakan iklan menyesatkan, mengklaim bahwa kredit karbon mereka berasal dari proyek ramah lingkungan yang telah diverifikasi. Tampaknya penipuan ini merugikan investor sebesar 3,2 juta Australian dollar atau sekitar 2,4 juta US dollar. Yang kedua, penipuan karusel pajak di Inggris tahun 2012. Modus operandinya ada sebagai berikut. Pelaku membentuk rantai perusahaan cangkang untuk membeli dan menjual kredit karbon dalam jumlah besar, mengklaim pengembalian PIT atau pajak penambahan nilai tanpa membayar PAT yang seharusnya dikumpulkan. Kredit karbon diperdagangkan berulang kali untuk menggelembungkan nilai transaksi. Yang ketiga, peretasan registri karbon Holcim Rumania tahun 2010. Modus operandi adalah peretas mencuri 1,6 juta kredit karbon senilai 23 juta hektar US dollar itu dari akun Holcim dan menjualnya di pasar sekunder. Tampaknya hanya 600.000 kredit yang dikembalikan, meninggalkan kerugian besar bagi Holcim. Kasus ini mempengaruhi harga kredit karbon di EU ETS dan mengungkapkan kerentanan keamanan pasar karbon. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sentas Channel dalam sesi Carbon Trading. Salam Sentas.